Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan Bapak Guru pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 5 yaitu sholat kewajibanku dengan kompetensi dasar 1.8 yaitu inti sholat. Oke anak-anakku, sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafal doa sebelum belajar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama melafalkan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita pahami, kita resapi, dan kita amalkan bersama. Baik anak-anakku sekalian, materi kita adalah tentang sholat kewajibanku. Nah, di sholat kewajibanku ini ada 3 materi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah inti sholat, yang kedua adalah hikmah sholat, dan yang ketiga adalah praktek sholat. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang inti sholat. Sekarang kita mempelajari arti sholat. Nah, arti sholat itu ada 2. Arti sholat secara bahasa dan arti sholat secara istilah. Oke, arti sholat secara bahasa yaitu doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti sholat menurut terminologi atau istilah adalah suatu ibadah yang berupa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dalam sehari semalam anak-anakku melaksanakan sholat berapa kali? 5 kali, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan subuh. Nah, semuanya ada waktunya dan Allah sendiri yang menentukan waktunya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Allah telah menetapkan waktu sholat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat? Satu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat itu melatih kedisiplinan kita. Yang ketiga, menenteramkan hati. Yang keempat, kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Ada syarat-syarat tertentu supaya sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama syarat wajib, yang kedua adalah syarat syah. Nah, syarat ini harus dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan sholat sebelum melaksanakan sholat itu. Sekarang syarat wajib. Syarat wajib yang pertama yaitu Islam. Yang nomor 2, syarat wajib yang nomor 2 adalah balik. Yang ketiga adalah syarat wajib yang ketiga berakal sehat. Kemudian syarat wajib yang selanjutnya adalah terjaga dari tidur. Syarat sah sholat. Syarat sah ini adalah yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Yang pertama adalah sama dengan syarat wajib, yaitu Islam, ditandai tadi dengan membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat kita dari najis. Yang ketiga adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keempat, anak-anakku,
menutup aurat. Yang keenam adalah sudah masuk waktu sholat. Terus yang terakhir adalah tertib. Apa yang dimaksud rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada saat melaksanakan pekerjaan itu. Jadi rukun sholat adalah sesuatu hal pekerjaan yang harus dikerjakan pada waktu mengerjakan sholat. Ada berapa sih rukun sholat itu? Ada 13. Yang pertama adalah niat. Kedua, berdiri tegak jika mampu. Yang ketiga maksudnya guru ada takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Rukun sholat yang kelima adalah rukuk. Sholat yang keenam, ya, yaitu i'tidal. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. 8, yaitu adalah duduk tasyahud akhir. Terus yang ke-10 adalah membaca sholawat Nabi. Yang 10 membaca sholawat Nabi. Yang ke-11 adalah membaca salam yang pertama. Yang ke-12 adalah tumakninah. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-13 tertib. Itulah anak-anakku rukun sholat. Oke anak-anakku, setelah kita sudah mempelajari rukun sholat, kemudian kita mempelajari sunnah sholat. Nah, sunnah sholat itu ada dua, sunnah gerakan dan sunnah bacaan. Sunnah gerakan dalam sholat yaitu mengangkat tangan ketika takbir. Ini sunnah. Tasyahud awal ini tidak wajib, tapi sunnah. Terus yang terakhir adalah salam yang kedua. Itulah sunnah gerakan. Sekarang sunnah ucapan. Yang pertama adalah doa iftitah, membaca surat Biliyah, membaca setiap gerakan sholat, membaca tasyahud awal, dan yang terakhir adalah mengucap salam yang kedua. Membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah berhadas besar dan kecil. Yang kedua adalah terkena najis. Terus berkata-kata dengan sengaja. Yang keempat adalah makan minum dengan sengaja. Bergerak-gerak, nah ini tadi bergerak-gerak dengan gerakan selain sholat. Terus tertawa terbahak. Yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbuka aurat. Terus yang terakhir adalah murtad. Oke, anak-anakku, baiklah itu tentang hal-hal yang membatalkan sholat, dan ilmunya bisa diterapkan di kehidupan anak-anakku sehari-hari. Yang mulai dari arti sholat tadi, terus inti sholat tadi, terus jumlah sholat yang kita kerjakan sehari semalam, waktu-waktunya harus kita ketahui semuanya dari awal sampai akhir. Bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak praktekkan di rumah masing-masing atau di mana saja. Dan mudah-mudahan anak-anakku selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi anak-anak khususnya, dan juga Pak Guru dan semua yang mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Mudah-mudahan anak selalu sehat dan bahagia. Ingat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat melindungi kita, dan melalui sholat kita insya Allah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.